Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini gue akan komentarin suatu hal yang sangat ganggu gitu kan, yang sangat ganggu belakangan ini. Ya kemarin gue udah upload tentang trending topik yang buat sangat trending topik, dan komentar gue trending topik yang belakangan ini update udah diupload minggu kemarin. Dan gue kali ini akan mengomentari sekaligus ada sedikit nasihat dari gue yang kecil, dari gue yang bukan apa-apa ini ya. Jadi kenapa gue bikin biasanya beberapa minggu atau setelah trending yang udah banyak baru komentarin, karena ini sangat mengganggu. Dan juga di kehidupan nyata gue tuh, dan kehidupan masyarakat Indonesia tuh, di kis anak zaman sekarang tuh atau pelajar zaman sekarang tuh yang mungkin ada gitu ya, mungkin masih ada gitu yang buat sangat mengganggu gitu. Dan ini juga gue juga bakal komentarin juga komentarin hal yang sangat parah nih gitu. Dan di sini kalau kalian ada dilihat di sebelah kiri, ya di sebelah kiri di gua sebelah kanan, di sebelah kanan gua di sebelah sini yang ada gue sini ada video, ada capturean dari handphone gua. Sini ada video yang telah gua simpan tentang yang trending atau yang sangat ganggu gitu ya, yang sangat ganggu. Ya, bisa kalian lihat sendiri tadi ada seorang bapak yang mungkin kalau gua asumsikan itu dia seorang guru karena dia megang buku dan kayak guru. Yang gua asumsikan itu seorang guru yang dikeroyok sama murid-muridnya. Bisa kalian lihat tadi si guru tersebut dikeroyok itu, anaknya itu entah bercanda, kalau bercanda sih, kalau menurut gue jika itu bercanda, muridnya bercanda gurunya apa, literally itu keterlaluan gitu. Guru itu pengganti orang tua lu di sekolah gitu. Kenapa lu sampai ngeroyok kayak berantem gitu lah ya. Jadi kalau menurut gua, kalau ibaratnya ini bercanda, menurut gua itu sangat amat keterlaluan. Kenapa? Karena itu songong gitu, sama orang tua songong. Jadi gini aja, jadi kalian pelajar atau apa ya yang orang yang di sini, siapapun kalian, jika kalian orang tua kalian dikeroyok atau dibercandain seperti itu, apakah kalian rela atau enggak gitu? Kalau gue sendiri sih enggak. Jadi menurut gue, perlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kalian sendiri. Tempatkan diri kalian sendiri apabila gitu, kalian mau enggak gitu kan. Bila kalian dibully seperti itu, mungkin kalau anak-anak teman mungkin bercanda oke lah gitu ya, namanya bercanda. Tapi bercanda juga itu sangat peluang tinggi untuk sebuah kecelakaan bercanda seperti itu gitu. Jadi kalau menurut gua, kalian tempatkan aja orang tua kalian. Jika orang tua kalian digituin gitu, gimana rasanya gitu kan. Jadi gimana ya, kok makin barbar gitu pelajar-pelajar sekarang gitu. Dan ini juga gue
ngomentarin ini juga, ngomentarin apa namanya tuh, jadi gue juga ngomentarin tentang dimana pembulian, dimana gue juga ini ngomentarin tentang pembulian, dimana banyak banget ya, dimana banyak banget apa namanya tuh yang masih terjadi gitu, masih ada terjadi tuh pembulian gitu. Gue bingung gitu. Jadi gue malas banget, sumpah gue super duper malas banget kalau ngelihat dan juga ngebahas tentang pembulian, gimana pembulian masih banyak banget dari dulu sampai sekarang itu nggak masih banget terjadi. Mungkin bercanda oke lah, bercanda pembulian, tapi bercandanya jangan keterlaluan, gimana ya, keterlaluan, karena banyak banget yang keterlaluan gitu. Gimana contohnya ya, kalian ngeledekin fisik di suatu saat, saat kalian nggak tahu hatinya dia lagi, apakah dia lagi mood, lagi enggak, diajak bercanda, diajak gitu, apakah dia akan sakit hati gimana gitu. Jadi yang gue bilang tadi, tempatkan diri kalian sendiri, hargai orang lain seperti menghargai diri kalian sendiri gitu. Gimana dibully gitu kan, dibully kata-katain gitu, katain fisik. Gue sendiri sering dari SD sampai sekarang masih ada suka banget ngebully gue, bahkan takut sama gue nggak tahu ya gimana gitu kan, gimana ya, bahkan takut sama gue bingung gitu kan, gue juga bingung gitu, takut gitu kan. Bahkan ada yang takut, ada yang ngebully gue banget gitu, ada yang ngebully banget. Kalau TK, gue kan TK-nya satu sama kakak gue, jadi kalau gue disengin kakak gue langsung ngedeketin gitu, jadi dia makin takut gitu. Terus saya banyak pembulian gitu, what the hell gitu kan. Ada contohnya fisik gitu, dimana kalau kita buka lembaran tentang pembulian atau tentang pembulian belakangan ini, tentang pembulian, kalau mendasarkan film tuh biasanya, kalau berdasarkan film nih ya, seorang psikopat itu awalnya dari orang yang kalian bully waktu sekolah dan berubah jadi psikopat karena dia gila, karena terlalu banyak dibully. Dan jawabannya adalah, apakah itu dari film itu fakta atau cuma khayalan manusia orang dibully begitu jadi psikopat? Jawabannya adalah fakta. Kenapa gue bilang fakta? Karena seorang yang dibully atau yang terlalu senang dibully itu mentalnya, kalau dia mental nggak kuat, dia bisa gila, kedua bisa jadi pendendam, psikopat dengan balas dendam karena dia sering dibully. Dan jawabannya fakta itu banyak teori dan juga fakta, dan banyak cerita yang nyata itu. Psikopat itu biasanya dia tuh masa lalunya karena dibully oleh teman-temannya ya. Kalau kita ambil satu contoh cerita itu, ada Jason itu dia lahir dengan mental normal, dan dia dibully oleh teman karena fisiknya tidak normal, dan itu jawaban fakta banget. Sama banget di kehidupan nyata juga ada begitu gitu. Kenapa ya gitu, suka ngeledekin fisik gitu, ngeledekin apa gitu, bahkan ada yang ngatain lu nggak bisa apa-apa gitu, what the heck. Jadi sampai ada seorang katanya ngatain lu kalau nggak ada dia, lu kalau nggak ada ini, lu kalau misalnya nggak bisa karate, misalnya lu kalau nggak bisa karate sebenarnya nggak bisa apa, lu misalnya nggak punya ilmu kalau ilmunya dihilangin, lu kalau punya indra keenamnya dihilangin, lu kalau indigonya dihilangin, lu kalau ini nggak bisa apa-apa. Say what the heck man, manusia tuh dilahirkan dengan kayak telanjang. Itu namanya mengartikan bahwa kalian manusia dilahirkan dengan ketidak apa gitu. Jadi kalian fuck gitu men, gue mau ngomong tentang kalian kasar, kesel ya gue ya. Literally gue respect banget yang orang-orang yang fisiknya
lagi istimewa, punya kemampuan istimewa, punya fisik yang maaf ya yang kurang apa gimana gitu, gue respect banget dia bisa sekolah. Karena ada satu orang yang fisiknya kurang gitu kan, fisiknya kurang, dia masih semangat sekolah biasa gitu, dibully gitu, dia masih kuat. Gue respect banget karena itu nggak mudah menjalani. Bahkan gue yang normal aja masih bisa, yang gue juga normal aja masih sering dibully ya, masih sering kadang-kadang ya, kadang-kadang gimana ya, pokoknya masih orang normal aja yang masih dibully gitu, kayak ngapain fisik kurus, kayak saya gini, what the heck man, masih sering gitu. Jadi kadang-kadang mentalnya, kalau orang sering dibully tuh kalau mentalnya nggak kuat tuh dia bisa gila gitu. Jadi orang-orang yang bisa kurang terus dari masih sekolah biasa dikata-katain dibully tuh, dia masih kuat mentalnya, masih belajar, masih giat. Itu gue respect banget. Itu berarti itu kalian luar biasa, orang-orang yang sangat luar biasa di kampung Bulahi, kemampuan mental orang yang luar biasa. Kenapa? Karena itu nggak mudah banget, dan juga gimana ya, what the heck man. Jadi pesan gua udah video ini cuman terakhirnya poinnya di terakhir, setelah video komentar tentang hal-hal yang trending dan buat gue ganggu, itu pasti poinnya dari terakhir, yaitu hargailah orang lain seperti menghargai dirimu sendiri. Jika ingin dihargai, hargailah orang lain. Ya, kalau kalian ingin dihargai oleh seorang, hargailah. Kalau kalian ingin dihargai oleh orang, kalian hargailah orang lain seperti menghargai dirimu sendiri. Jadi pesan gua, jangan terlalu bercandanya, jangan terlalu keterlaluan. Misalnya kalian mau bercanda apa mau ngatain apa, yang intinya yang niatnya bercanda, kalian coba pikir dulu sebelum ngomong gitu ya. Sebelum ngomong itu pikir dulu apakah dia akan sakit hati atau apa, atau dia lihat moodnya lagi enak, dia ajak main apa enggak, atau dia lagi apa gitu. Terus satu lagi terakhir yang akan gue bahas, yaitu ketidakpekaan antar sesama di belakangan ini, di sekitar gue atau di masyarakat mungkin yang masih ada, mungkin di sebagian masyarakat yang masih kurang bersimpatik ya. Kita contohnya aja kemarin yang kata sampah, itu satu yang pernah gue bahas, satu itu. Dan juga sekarang itu kalau yang gue lihat ya di sekitar gue itu temennya sakit, temennya tetangganya, maksud gue bukan masyarakat yang udah dewasa itu. Yang dewasa itu misalnya ada nama pasti tetangga gitu, itu masih langsung gitu ya. Yang gue itu tuh pelajar di Indonesia mungkin lah ya, bukan sebagian sih, sebelintir orang masyarakat pelajar Indonesia yang pernah gue lihat itu temennya dia nggak sekelas sekelas gitu, gimana ya, intinya ya kayaknya itu nggak perlu dibahas lah ya. Jadi yang tadi gue terakhir itu gue bahas ini terakhir itu satu kalimat temennya, bukan satu kalimat, dua kalimat. Temennya ada saudaranya sakit tapi nggak peduli, nggak peduli gitu kan, gimana ya, nggak peduli. Mungkin itu aja yang gue sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan omongan gua dan juga komentar gua belakangan ini, yaitu dengan komentar gua tentang ya yang trending belakangan ini, dan juga tentang pembulian dan juga kasus guru yang dikeroyok oleh murid, tentang itu. Dan juga pesan gua terakhir, hargailah orang lain seperti kalian menghargai diri kalian sendiri. Jika kalian ingin dihargai oleh orang lain, kan hargailah orang lain tersebut seperti kalian menghargai diri sendiri.
dan hilangkan pembulian. Kalau mau ngomong mikir dulu, kalau mau maju bertahan mikir dulu dia bakal sakit atau enggak, karena bisa menyebabkan dendam atau apa. Hilangkan pembulian karena itu dia bagi orang lain itu sakit apa, bisa menyebabkan dendam dan juga psikopatik bisa jadi dari situ. Itu bukan hanya film, kenapa, itu fakta banget, itu fakta bisa juga mental dan juga psikopatik gitu kan. Jadi bahaya banget gitu kan. Itu aja pesan-pesan yang gue sampaikan. Sekian dari gue, keep respect and happy giving and maju terus masyarakat Indonesia, maju terus.